Pemirsa, sosok Medina Zain kembali menyita perhatian jagat pergosipan tanah air. Bukan karena kisah rumah tangganya dengan Lukman Azhari atau kasus lain. Tapi kali ini lantaran aksinya di sosial media yang membagikan foto terbaru dengan pose sedang memegang barang brand ternama. Dalam fotonya, ibu satu anak itu tampak sedang berada di sebuah ruangan dengan mengenakan blus bermotif yang dipadukan celana hitam, selop merah, serta mengenakan hijab coklat, senada dengan tas yang ditenteng di tangannya. Tak hanya itu, di foto yang lain, pengusaha wanita ini juga berfoto dengan pose lain. Tak pelak gayanya yang berpose dengan brand ternama itu mengundang sejumlah komentar dari netizen. Banyak yang pro dan tidak sedikit pula yang menanggapinya dengan sinis. Salah satunya yakni selebgram Rahel V-nya yang ikut berkomentar di kolom komentar Medina. Komentar kekasih Salim Nauderer di akun Medina ini justru bikin heboh dan menyedot perhatian netizen. Hal ini lantaran komentar Rahel yang justru menagih pelunasan uang dari Medina Zain. "Aku tunggu hari ini ya, uangku tolong dilunaskan," tulis Rahel V-nya di kolom komentar. Jadi intinya Rahel itu waktu itu dibeli tasnya sama aku, ya aku WhatsApp dia mau dijual apa enggak gitu, terus dia bilang mau dijual. Dan akhirnya setelah transaksi ya kan ada salah paham gitu, gara-gara transferannya tuh nggak masuk dan baru dicek gitu loh, dananya balik lagi ke aku. Intinya gitu deh. Udah pokoknya kalian nggak usah heboh, nggak usah ribut ya. Komentar Rahel di kolom komentar Instagram Medina yang justru menagih uang si pemilik akun sontak membuat netizen bertanya-tanya soal kebenaran perselisihan yang terjadi di antara dua wanita cantik itu. Pasalnya selama ini keduanya dikenal cukup dekat dan saling berteman satu sama lain. Dari hal ini warganet pun menduga kalau gosip yang merebak di antara mereka hanya sekedar settingan belaka. Sama Rahel yang ada masalah, kalian yang heboh sih. Kenapa kalian yang heboh? Kenapa? Jadi nggak usah pada heboh. Udah titik, cukup. Ya jangan neror temen aku, saudara aku, siapapun yang berhubungan sama aku, netizen. Itu kan urusan aku. Ya, jadi stop. Ya, udah jangan dibikin rame lagi. Udah selesai. Dugaan netizen pun terjawab sudah. Lewat IG story-nya, kedua belah pihak baik Medina dan Rahel V-nya sudah mengklarifikasi perselisihan yang terjadi di antara mereka terkait uang. Hai Gucci gengs ya, pagi-pagi udah rame, bangun tidur udah Pusparina banyak banget yang nge-DM sama nge-mention aku. Sebenarnya nggak ada apa-apa, aku sama Rahel ada salah paham aja. Jadi bulan Maret itu Rahel titip jual tas ke aku, udah kayak gitu accounting aku transfer. Dan setelah transfer itu ternyata transferannya balik lagi nggak masuk karena RTGS nggak ngerti gimana nggak masuk. Terus udah kayak gitu Rahel kemarin ngecek ternyata transferannya nggak masuk. Nah udah kayak gitu aku udah transfer ke Rahel sebagian 2 hari yang lalu. Nah karena limit kan M-Banking BCA kan cuma 100 juta sehari ya kan, sedangkan transferannya itu 400 juta, 380 juta. Nah kemarin udah transfer 200 juta, terus sisa 180 juta. Kemarin aku ketiduran kesarean ya. Jadi kalian gak usah rame. Dan barusan udah ya, jadi kelanjutannya tadi gue udah ditransfer semuanya sama Axio karena tadi malam aku ketiduran alias kasarean Jadi nggak usah pada rame lagi ya, nggak usah pada heboh lagi. Netizen bikin panas banget nih hari ini, udah panas haredang ya, bikin haredang lagi makin panas makin heboh. Jadi nggak usah heboh ya, awas kalau heboh. Seperti diketahui, sebelumnya Medina juga pernah berselisih masalah uang dengan pasangan Irwansyah dan Saskia Sungkar tahun 2020 lalu. Wanita pengusaha yang kerap muncul di sosial media itu menuding suami Saskia Sungkar menggelapkan uang proyek kerjasama bisnisnya sebesar 2 miliar rupiah. Sebenarnya nggak perlu komunikasi juga, nggak apa-apa kan, ini urusannya sama direktur ya sebenarnya kalau urusan perusahaan. Terus saham terbesar itu terbesar sebesar apa? Di situ nggak ada yang sampai di atas 50% sahamnya, paling besar Bella 30% sahamnya. Susah juga gitu loh, mainnya tuh di media udah cukup, tapi ya mau gimana ya, nasi sudah menjadi bubur. Karena dia udah melaporkan ya pasti kita akan datang dan
memberi kesaksian kepada yang berwajib. Kalau memang ada diduga misalkan ada penggelapan ataupun apa gitu, itu kan tinggal bisa dimitingin dulu ya, dimusyawarahkan dulu sebenarnya sebelum dilaporkan ke pihak berwajib ataupun ke media pula pers gitu kan. gitu. Nah itu kan sebenarnya persoalan yang sebenarnya udah jelas terpaparkan di pasal-pasal ini ya, maksudnya PT ya gitu. Jadi kalau misalkan ada satu komisaris yang tidak setuju dengan kewenangan direksi, ya silahkan dituangkan di rapat, bukan dituangkan di media seperti ini. Masih soal uang. Sementara itu, mantan penyanyi cilik yang kini menekuni dunia politik, Tina Toon, namanya ikut terseret dalam kasus gugatan uang sebesar 10 miliar rupiah oleh seorang pria bernama Engkan Herikan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Engkan yang berprofesi sebagai pencipta lagu tidak terima lagu berjudul Bintang yang sempat dipopulerkan band Anima dinyanyikan Tina Toon tanpa sepengetahuan dirinya. Tak hanya itu, menurut sang pencipta lagu ciptaannya tersebut juga telah didaur ulang oleh perusahaan rekaman yang menaungi Tina Toon dan mengubah nama penciptanya. Menanggapi pemberitaan miring dan tuduhan yang menyangkut nama baiknya, lewat kiriman tulisan WhatsApp kepada tim MNC Media, Tina pun menjelaskan terkait posisinya dalam kasus gugatan yang dilayangkan Engkan.